warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Mutiara Arienda dan teman-teman saya. Saya Kaila Astika. Saya Casya Sulka. Saya Genzania Fira. Saya Lalaman Muzaki. Dan di sini kami ingin menjelaskan tentang pencemaran penambangan timah. Dampak penambangan timah terhadap lingkungan. Timah menjadi salah satu penunjang aktivitas bagi manusia. Pada masa kerajaan, timah digunakan sebagai bahan pembuat mata uang, prasasti, dan perhiasan. Kini penggunaan timah kian berkembang dari bahan untuk kemasan makanan, campuran amalgam penambal gigi, sampai peralatan rumah tangga. Indonesia menjadi negara penghasil timah terbesar kedua, sekaligus pemilik cadangan terbesar timah setelah Cina. Menurut US Geological Survey dalam buku Mineral Komoditi Sumeris 2020, Indonesia memproduksi sebanyak 85.000 ton timah pada tahun 2018 dan memproduksi sebanyak 80.000 ton timah pada tahun 2019 dengan total cadangan mencapai 800.000 ton. Bangka Belitung adalah daerah penghasil timah terbesar di tanah air, mencapai 90% dari total produksi timah di Indonesia. Selain Bangka Belitung, daerah yang memiliki hasil tambang timah adalah Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Penggalian timah di Bangka Belitung sejak ratusan tahun lalu mengalami pasang surut, namun timah sudah melekat dan memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat. Tentu saja ini juga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Jumlah kecelakaan penambang timah terbanyak ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Sebanyak 20 kasus, 7 orang pekerja meninggal dan 13 lainnya luka-luka. Sejumlah kecelakaan terjadi di wilayah izin usaha pertambangan, baik karena insiden maupun faktor alam. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka kecelakaan tambang cukup signifikan. Berdasarkan catatan Walhi, dalam kurun 3 bulan terhitung Juni, Juli, Agustus 2019 tercatat 19 orang meninggal akibat kecelakaan tambang. Ancaman bekas tambang, kegiatan penambangan timah yang masih memberikan dampak besar untuk masyarakat, tak terkecuali dalam aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan. Faktanya, penambangan tak hanya terjadi di darat dan laut, juga tetapi kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Di sisi lain, beroperasinya penambangan timah di Bangka Belitung yang sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu, berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Saat ini, ada sekitar 12.000 kolam bekas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung menunggu untuk direklamasi. Ancaman kematian membayangi masyarakat sekitar, termasuk adanya dugaan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan. Kolong yang sudah berubah menjadi kolam penambangan air kerap digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan. Ironisnya, lokasi tersebut juga menjadi tempat bermain anak-anak. Kolong juga berpotensi menjadi tempat peralihan habitat reptil seperti buaya, serta memicu perkembangan jentik nyamuk. Ini tentunya membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya Genzania Fira ingin mewawancarai Bapak yang bekerja sebagai penambang timah. Yuk simak lanjutannya. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Putri. Lanjut ke sesi pertanyaan ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apa saja bentuk dampak adanya permasalahan penambangan timah? Dampak yang ini kelihatan ya seperti ini. Timah kalian kan ya, sesuai dengan inilah, sesuai dengan penambang kan di penambangan ini ada yang diizinkan ilegal, maksudnya ada yang ilegal gitu kan. Nah, yang termasuk yang legal ya seperti ini. Mungkin ada reklamasinya gitu. Terus kalau untuk ilegalnya ya mungkin ya tambang-tambang timah yang dilarang itu ya mestinya cari tempat yang legal lah untuk menjaga lingkungan di sekitar kan. Kedua, hal apa saja yang menjadi faktor penyebab dari pencemaran dan permasalahan pertambangan timah? Faktornya mungkin dulunya kan di sini bekas orang-orang mandi, terus ngambil air untuk di rumah untuk cuci piring atau segala macam gitu kan. Dampaknya seperti ini. Habis tambang timah ini airnya berubah warna menjadi begini. Jadi awalnya airnya bening, ya dampaknya seperti inilah.
Ketiga, apakah Bapak merasakan dampak dari permasalahan tersebut? Sedikit ya, cuman ya, karena mayoritas di Belitung ini kan tambang timah gitu kan, jadi untuk dampaknya ya mungkin kita merasa sendiri lah orang yang di kampung ini kan gitu kan, cuman karena kita mayoritasnya timah ini ya harus gimana lagi gitu kan. Nah, itu mungkin itu. Keempat, menurut Bapak, hal apa saja yang perlu diupayakan oleh warga atau pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut? Ya, mungkin kalau memang untuk upaya dari masyarakat ataupun desa di sini ya mungkin bekas-bekas galian ini bisa dibuat tambak ikan atau reklamasi segala macam, pertanian atau kebun. Ya kayaknya tuh perkebunan tanahnya udah kayak gini kayaknya agak sedikit susah gitu kan, tapi untuk perikanan tuh tambak ikan atau segala macam itu apa lagi ya, banyak lah ya, mungkin orang-orang yang kreatif di desa lah mungkin bisa mengatur ini gitu kan, tapi ini kan bisa juga dibuat tambak ikan atau segala macam untuk desa berikutnya. Terima kasih Bapak. Ya.